Hingga saat ini, Selasa 12 Mei 2026, aksi sejumlah penambang tradisional di kantor Bupati Pahuatan masih terus berlangsung. Mereka bertahan dan bahkan tidur di kantor Bupati setelah mengaku kecewa karena tidak mendapatkan jawaban maupun kepastian dari pemerintah daerah. Tidak hanya bertahan, sejumlah penambang bahkan terlihat menjalani aktivitas harian di lokasi aksi, mulai dari beristirahat hingga memasak untuk memenuhi kebutuhan selama berada di kantor Bupati. Mereka mengaku langkah ini terpaksa dilakukan demi memperjuangkan nasib dan penghidupan keluarga yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan tradisional. Menurut para penambang, keresahan yang terjadi saat ini berkaitan erat dengan keberlangsungan mata pencaharian mereka yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan tradisional yang diduga telah dirusak atau digusur oleh pihak perusahaan. Namun, hingga kini mereka menilai belum ada solusi maupun kejelasan dari pihak terkait. Aksi sejumlah penambang tradisional di kantor Bupati Pahuatan masih terus berlangsung hingga hari ini memasuki hari kedua. Sejak mereka mulai bertahan di lokasi tersebut, para penambang ini diketahui tetap berada di area kantor Bupati sebagai bentuk kekecewaan atas belum adanya kepastian maupun respon langsung dari pihak pemerintah daerah terkait persoalan yang mereka hadapi saat ini. Ada sampai tempat tinggal itu, Pak. Katanya tidak nyaman di sini. Menurut siapa ini? Menurut Mereka perusahaan? tidak nyaman di sini, ada pekerjaan di atas. Makanya camp Bapak harus dipindah. Saya minta solusi sama mereka. Saya bilang, Pak, lebih bagusnya camp saya itu di mana? Mereka sendiri yang cutting itu camp saya. Nantinya kemarin dulu mereka bongkar lagi. Jadi berapa kali bongkar ini? Semua 3 kali yang itu. 3 kali bongkar ya. Jadi saya ini bertahan. Jangan dulu bongkar. Jadi satu-satunya sumber penghidupan keluarga cuma di situ. Pak. Ya. Anak boleh berapa? 3. 3. Masih sekolah? Sekolah. Berasa ini susah dengan keuangan karena di situ kan cepat untuk anak sekolah. Biaya sekolah, Pak. Oke, terakhir apa yang Tipa mau sampaikan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait keresahan ini yang dialami oleh? Saya mau silakan mereka itu investasi itu bekerja, tapi orang jangan ganggu, Pak. Saling hidup berdampingan. Iya. Lain itu, Pak, ada lagi? Tidak ada lagi, Pak. Cuma itu. Kalau saya punya camp itu dibongkar tanpa sepengetahuan saya. Yang bongkar siapa, Pak? Dari pihak perusahaan. Pihak perusahaan. Bagaimana ceritanya sampai dibongkar ya? Itu tidak tahu orang langsung bongkar begitu. Harus barang-barang lain hilang. Ini yang dibongkar ini camp atau talang? Camp. Ya, camp yang dibongkar. Cuma camp, talang tidak? Talang kan orang kebetulan turun toh, jadi talang tak parkir ke sana. Cuma talangan ke angka. Oh, yang panjurat tanam Yang itu ya? kecil itu. Kecil ya. Jadi cuma camp yang dorang bongkar ini? Camp yang orang bongkar. Ya, menurut Lipa dari peristiwa itu apa yang Tipa alami saat ini? Karena saya di situ kan tidak ada tampak lagi. Tidak ada tampak. Tidak ada tampak. Tampak. Pindah kamar di sebelah, orang bilang juga sekarang semua dibongkar lagi. Yang kedua itu semua dibongkar lagi. Artinya tempat pencarian Lipa cuma di situ? Cuma di situ. Tidak ada jalan yang lain, Tidak Pak? ada jalan lain. Ada anak, Pak? Ada anak. Anak berapa, Pak? Saya punya anak 3. Ada sekolah? Ada sekolah, ada kuliah. Anak kuliah. Dengan kondisi yang Tipa alami saat ini, apa kira-kira yang membuat Tipa saat ini merasa mungkin agak susah dari yang sebelumnya? Susah lah. Susah. Kata anak-anak mau minta kamar dulu, mencari di mas, tidak ada tanpa pencarian. Ya, sampai saat ini Pak Bupati belum sempat ditemui, Pak. Kira-kira apa yang Tipa mau sampaikan? Ya kami selaku masyarakat kan sebagai pimpinan itu ya temui kami ini anak-anaknya Bapak Bupati. Jadi temui kami, cari solusi yang bagaimana kami bisa mencari di sana atau pencarian di mana. Ya, sampai pagi ini masih bertahan, Pak. Ya? Masih bertahan. Untuk bagaimana Pak Bupati bertemu dengan dengan masyarakat. Ada lagi yang Tipa mau sampaikan? Itu yang kemarin saya punya barang-barang kan sampai sekarang belum ada ganti ruginya, belum ada. Tidak tahu penanggung jawabnya siapa. Barang yang hilang, yang dorang antar kamari barang-barang lain rusak. Jadi sampai sekarang belum ada ganti rugi? Belum ada. Oke.
Mereka mengaku langkah ini terpaksa dilakukan demi memperjuangkan nasib dan penghidupan keluarga yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan tradisional.